yang biasa aja. Oke, ini keluar lagi kan? Udah ya. Nah, teologi perjanjian baru itu khususnya seluruh apa yang ada dalam perjanjian baru itu diambil poin-poin teologianya. Jadi pengetahuan tentang Allah, teologi itu pengetahuan tentang Allah. Ya, kita akan bersama-sama belajar. Nah, pusat dari seluruh isi kitab suci itu apa? Pusatnya gitu ya. Nah, kita harus tahu beritanya apa dan ada satu rahasia yang besar dalam kitab suci itu yang akan dibukakan oleh firman Tuhan, akan dibukakan oleh Tuhan Yesus sendiri. Jadi setiap kitab suci itu ada beritanya, ada tujuannya, dan siapakah dan apakah yang sedang dituju. Jadi siapa yang dituju itu, siapa yang diberitakan. Nah, siapa yang akan uh, dinyatakan bahwa akan ada juru selamat, akan datang sang juru selamat itu kan, dan bagaimana orang diselamatkan dan bagaimana orang harus bertobat, bangsa Israel khususnya, karena itu lebih dari 2.500 tahun ya bangsa Israel itu di bawah perjanjian Tuhan. Itu yang kita pelajari dalam perjanjian lama. Jadi perjanjian lama itu hampir sebagian besar itu membahas seluruh kitab suci tentang satu bangsa yang merupakan janji Tuhan kepada Abraham, kepada Ishak dan Yakub. Dan Yakublah yang melahirkan 12 anak, anaknya sebenarnya 13, yang satu perempuan. Ya, perempuan itu bernama Dina yang diperkosa oleh Pangeran Sikem. Ya, itu dalam Kejadian bisa dilihat. Nah, perhatikan baik-baik, dari Abraham itu dijanjikan akan ada satu keturunan Mesias, satu orang keturunan Mesias, dan itu dijanjikan kepada Adam juga waktu dia jatuh dalam dosa. Dan Adam kemudian jatuh dalam dosa dan dia akan memiliki satu keturunan yang akan menyelamatkan dia. Itu janjinya. Adam mati, anak-anaknya mati semua. Nah, keturunan itu masih belum datang karena dijanjikan. Abraham juga diberitahu nanti akan datang. Sampai kepada Yakub, 12 suku Israel juga dijanjikan melalui garis keturunan siapa? Nah, akhirnya garis keturunan Daud, ya anak Daud kan, anak Abraham, anak Daud yang kita sering dengar itu dalam kitab suci dituliskan. Nah, dari anak Daud itu kemudian lahirnya seorang raja. Nah, jalurnya raja. Jadi yang ini jalur daripada bapak orang beriman kan, iman, 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 dan kemudian masuk ke dalam jalur raja. Jalur raja ini ya. Nah, di dalam jalur raja itu, maka ada raja yang keturunan raja yang akan menjadi raja di atas segala raja. Nah, itu siapa? Beritanya siapa? Dan kemudian dalam sistem keimaman yang dibangun oleh Harun dan juga waktu dalam pembuangan itu ya, masa-masa pembuangan dan juga masa-masa perbudakan, dan kemudian di padang belantara 40 tahun, pembuangan 60 tahun, jadi hampir 100 tahun. Nah, bangsa Israel itu dijanjikan tentang imam melalui keimaman Harun. Jadi ada keturunan dari raja, ada keturunan dari imam. Satu orang ini ya, bukan dua orang. Ini satu keturunan, satu benih. Dan itu akhirnya nyambung kepada perjanjian baru. Menyambungnya di mana? Ketemunya dengan Yusuf dan Maria. Dari keturunan suku Yehuda dan suku Lewi. Di situ Yehuda itu dari keturunan Daud, Lewi itu dari keturunan Imam, dan lahirlah Yesus di sana. Jadi ini bukan bertepatan ya, tapi ini ada. Loh Pak kok tahu itu semua ada di sana? Nah itu silsilah Tuhan Yesus kan ada. Matius pasal 1 dan Lukas juga di pasal yang ketiga atau keempat gitu ya. Nah kita tahu bahwa ada riwayat itu semua di sana. Nah kita belajar ya, kita belajar hari ini. Jadi teologi perjanjian itu, teologi perjanjian baru, artinya teologia itu berkaitan dengan apapun yang bersinggungan dan berhubungan dengan Allah ya. Jadi itu teologi. Yang kedua adalah perjanjian. Perjanjian baru dan perjanjian lama. Nah, kita bahas ini adalah perjanjian baru dulu baru nanti perjanjian lama. Nah, perjanjian baru itu artinya perjanjian yang diperbarui dari perjanjian lama. Ya. Perjanjian yang lama itu diperbarui menjadi perjanjian baru. Nah, istilah perjanjian itu nanti kita akan pelajari secara khusus mungkin sekitar 2 kali pertemuan kita bahas tentang teologi perjanjian. Kenapa ini penting? Karena kita akan tahu bahwa seluruh jalan Tuhan atau seluruh daripada pemikiran-pemikiran yang ada dalam firman Tuhan itu semua itu berada di dalam garis dan jalur perjanjian Allah.
Maka kitab suci kita dinamakan kitab perjanjian. Bahasa Inggrisnya itu New Testament. Jadi perjanjian baru. New itu baru, testament itu perjanjian. Ya, testamen atau testimoni, kesaksian, perjanjian. Nah, dari sini kita akan belajar dasar-dasarnya penjelasan itu ya. Nanti kita akan lebih detail masuk. Nah, terus tujuan mata kuliah ini apa? Tujuannya itu adalah supaya mahasiswa dan juga dosennya khususnya gitu ya, memiliki pemahaman yang secara komprehensif dan berdasarkan firman Tuhan yang benar dan akan disusun secara sistematis. Jadi artinya sistematis itu dijelaskan nanti dijelaskan tentang kitab suci yang ada Matius, Markus itu kekhususannya apa. Nah, kita belajar bersama-sama. Nah, yang sudah dipelajari dalam pengantar perjanjian baru itu paling sedikit aja. Ya, tentang penulisan apa disinggung sedikit. Karena itu sudah disinggung banyak di pengantar perjanjian baru dan pengantar perjanjian lama. Dan saya tidak bahas detail di situ ya. Tentang tulisannya bagaimana, terus bagaimana ciri khasnya, itu saya nggak singgung secara detail. Hanya pokok-pokok tentang teologi ya. Karena ini kita lebih dalam ke pemikiran-pemikiran yang ada di dalam pemikiran penulis Matius, Markus, dan semua dalam perjanjian baru. Ya. Nah, kita harus tahu bahwa seluruh kitab perjanjian baru itu menceritakan tentang kehidupan, riwayat, pelayanan, pekerjaan, dan karya, serta perbuatan-perbuatan, termasuk di situ adalah tanda-tanda mujizat-mujizat dari seorang pribadi yang bernama Yesus Kristus. Inilah satu kunci yang akan membuka seluruh daripada rahasia firman Tuhan itu. Ya, Pak, kok tahu? Ada semua di Alkitab, ada semua di kitab suci. Kitab Efesus ada tentang rahasia Allah itu 4 ya. Kolose juga ada sekitar 2 atau 3. Matius banyak, Markus banyak, Lukas banyak. Nah, itu akan kita bahas nanti. Nah, dari sini kita memahami. Jadi seluruh kitab perjanjian baru mulai dari Injil Matius sampai kepada kitab Wahyu itu semuanya menceritakan tentang satu pribadi dan tidak menceritakan tentang malaikat, tidak menceritakan tentang Abraham, tidak menceritakan tentang yang lain. Jadi itu menceritakan tujuan utamanya adalah menceritakan tentang satu pribadi, bagaimanakah Allah yang menjadi manusia, dan kemudian Allah menjadi manusia ini berkarya untuk menebus dosa manusia. Mengapa dia menebus dosa manusia? Alasannya adalah karena dia melakukan kehendak Bapa. Jadi tujuan Yesus datang ke dunia ini yang terutama itu apa? Banyak orang mengatakan menyelamatkan manusia. Bukan. Itu tujuan setelah dia menjalankan kehendak Bapa. Jadi tujuan utama dia datang itu, alasan utama adalah karena Bapa mengutus dia. Bapa menghendaki dia. Bapa yang memberikan tanggung jawab pada dia. Nah, itu memuliakan Bapa tujuannya. Jadi bukan memuliakan dosa, bukan memuliakan mengerjakan hal-hal yang bersifat untuk menolong manusia. Itu akibat dari ketaatan dia kepada Bapa. Ya, ini kita belajar prinsip tujuan awal, alasannya itu apa. Ya. Jadi alasannya menebus itu akibat dari apa? Akibat dari kasih Allah. Tuhan itu menebus dosa manusia. Ya. Jadi kalau Allah Bapa itu mengutus Tuhan Yesus, artinya bahwa Yesus datang itu bukan karena dosa, karena diutus oleh Bapa untuk membereskan dosa. Jadi ini kita bisa ngerti ya. Jadi bukan dosanya yang membuat Tuhan kemudian menetapkan Yesus supaya datang. Nah, kalau dosanya nggak ada, Yesus nggak akan datang. Kan gitu kan? Bukan. Sebelum semua ada, sebelum dosa ada, sebelum manusia itu jatuh dalam dosa, Tuhan sudah merancang, dia sudah tahu semuanya. Di dalam kekekalan itu, Tuhan sudah merancang, dan segala sesuatu dia rancang. Loh, Tuhan tahu semua, apapun tahu semua. Yang kita nggak tahu, dia maha tahu, maha hadir, maha kuasa. Apapun dia tahu. Nanti manusia akan jatuh dalam dosa, tahu. Kalau nggak tahu, dia nggak bisa merencanakan. Kalau nggak tahu, dia nggak akan bisa memberikan juru selamat. Dan itu ada di dalam kitab suci semua. Efesus pasal 1 ayat 3 sampai 4. Itu jelas. Jadi Tuhan memilih kita sebelum dunia ada. Bahkan sejak kekekalan kita dipilih oleh Tuhan. Loh, sejak kekekalan gimana manusia belum ada semua ada kok kita sudah dipilih? Ya itu Tuhan, bukan saya. Bukan kita.
Tuhan bisa berpikir jauh lebih daripada apa yang kita pikirkan. Jadi kalau kita memikirkan masa depan aja kita sudah nggak bisa tahu, yang mati nanti siapa? Siapa yang nanti akan mengalami hal-hal yang mencelakakan? Bagaimana nanti masa depan? Bagaimana dengan kondisi pandemi seperti ini? Nggak ada yang tahu, siapapun nggak ada yang tahu. Selesainya kapan nggak ada yang tahu. Tapi Tuhan tahu semua, tahu. Jadi kalau Tuhan tahu, ya segala sesuatu itu di dalam kedaulatan Tuhan. Di dalam pengaturan Tuhan, kontrol Tuhan. Dan Tuhan mengendalikan seluruh jagat semesta ini. Bahkan daun yang jatuh pun, yang jutaan dan miliaran daun tiap hari itu jatuh, itu sudah dihitung Tuhan semua. Sampai rambut kita jatuh pun Tuhan Yesus katakan, kamu nggak pernah hitung. Bapakmu di surga itu tahu semua. Jadi ini artinya apa? Bahwa kita diberitahukan bahwa Allah itu adalah Allah yang di luar daripada batasan pikiran kita. Di luar daripada pola hidup kita, perasaan kita. Wah, ini kenapa ini? Kok istri saya meninggal? Kenapa papa saya meninggal? Kenapa anak saya meninggal? Banyak orang nggak tahu. Jadi memang kita nggak tahu yang menetapkan umur hidup manusia siapa, ya Tuhan. Tuhan kok bisa seperti ini? Nah, kita bertanya. Padahal Tuhan merancang semuanya itu untuk kebaikan. Ya, untuk kebaikan kita. Nah, oke. Nah, tujuan mata kuliah ini adalah membawa seluruh orang-orang yang belajar Alkitab, dan juga kita akan mengajar orang-orang nanti di gereja, di persekutuan, dimanapun, termasuk di keluarga kita sendiri, kita tiap harus mengajar itu. Ya, pengetahuan teologi ini akan membekali kita lebih lengkap dan lebih bertanggung jawab kepada inti berita dari Alkitab. Dan jika keluar dari berita ini, itu semua bukan disebut gereja Tuhan Yesus. Itu gerejamu sendiri. Karena kamu memberitakan bukan memberitakan Kristus. Kamu memberitakan dirimu, kesuksesanmu, bagaimana saya bekerja dapat uang, bagaimana saya bisa nggak sakit, bagaimana saya punya iman. Itu semua temanya tema tentang dunia ini. Tapi tema tentang Tuhan adalah bagaimana Tuhan itu menyembuhkan saya, bagaimana Tuhan itu menyertai saya dalam kesulitan saya, kegagalan saya. Yang seperti Grecia itu kan, sampai diskualifikasi Olimpiade tahun 2014. Dia nggak boleh ikut, didis dia. Nah, sekarang dia mencapai ke puncak kemenangan, dapat medali emas. Dari mana asalnya? Dia kegagalan-kegagalan yang berpuluh-puluh tahun itu dia gagal. Dan berhasil dengan gagalnya, banyak gagalnya. Tapi Tuhan merancang semuanya untuk menuju satu kemenangan dan menunjukkan kepada dunia, ini loh, kalau kita taat pada Tuhan, itu kita diberikan jalan yang terbaik oleh Tuhan. Dan itu berbeda-beda setiap orang, ya. Tuhan itu merancang semua kebaikan bagi seluruh hidup kita, dan tidak ada Tuhan merancang kejahatan dan menjatuhkan dan menghancurkan atau menggoyahkan, mencobai kita dengan kemudian kita jatuh tergeletak dan binasa gitu. Nggak bisa, nggak ada itu. Nah, karena Tuhan itu gembala yang baik, ya. Oke. Nah, sekarang materinya apa gitu ya? Perhatikan baik-baik. Jadi secara garis besar teologi perjanjian baru ini akan membahas kitab-kitab penting yang ada dalam perjanjian baru, ya, 27 Alkitab, kitab. Nah, kita pertemuan kan nggak sampai 27. Nah, nanti kita ambil bagian, kalau suratan Rasul Paulus itu hanya beberapa bagian. Ya, yang kita lihat mirip, ya mungkin akan digabungkan menjadi satu, ya. Nah, itu yang perjanjian baru. Nah, sekarang kita berkonsentrasi dalam perjanjian baru yang pertama, itu adalah kitab Injil dan kisah para rasul. Kalau bisa sampai kepada kitab Roma. Kalau bisa ini ya. Karena itu penting sekali kitab Roma, kitab sistematik teologi. Kitab yang berisi banyak tentang doktrin-doktrin yang sangat penting sekali. Itu ada di kitab Roma. Ya. Yang kedua itu di dalam kitab Efesus, Filipi, dan Kolose. Itu satu rumpun itu ya, satu rumpun. Jadi satu tulisan dari Paulus dan semuanya hampir mirip. Oke ya. Nah, ini. Nah, yang kita pelajari ini ya. Nah, kita akan membahas tentang prosentase bagaimanakah penilaiannya. Ini menurut aturan aja. Absen itu mempengaruhi nilai itu akan, ya mungkin akan menambahkan nilai itu 20%. Ya, 20%. Yang kedua, saudara dan bapak sekarang yang ada, ya Pak Yohanes juga sama, membaca Alkitab itu harus selesai perjanjian baru. Ya, harus selesai. Satu semester ini.
Kalau tidak selesai, itu nilai itu akan kurang 10%. Ya. Jadi usahakan mulai hari ini membaca Alkitab, waktu kosong baca Alkitab, Matius selesaikan hari ini, 1 hari. Jadi kalau waktu banyak, Sabtu Minggu, nah itu baca perjanjian baru. Karena perjanjian lama, perjanjian baru kan dosennya juga saya. Nah ini tuh kalian harus membaca perjanjian lama juga, harus habis. 1 semester harus selesai. Kalau nggak selesai, nah saudara akan mendapat nilai kurang dari yang seharusnya. Ya, itu tolong diperhatikan baik-baik. Baca itu nggak susah. Ya, cuman baca nggak susah. Kalau nggak baca nanti dijelaskan dalam firman Tuhan kita kosong, nggak ngerti apa-apa. Gitu. Ini ngomong apa ya? Kok saya nggak ngerti? Nah, karena kamu tidak ada bekalnya, karena kamu tidak ada pengetahuan Alkitabnya. Jadi waktu dosen-dosen mengajar banyak kamu nggak ngerti. Kenapa? Karena kamu nggak baca Alkitab. Kamu nggak ngerti isinya Alkitab, pengetahuannya dan semuanya ya. Yang ketiga, ini kemungkinan saya skip ya, kemungkinan saya skip, nanti diganti dengan tugas-tugas yang lebih sederhana ya, yaitu membuat buku report. Jadi satu buku kamu ringkas ya, atau satu tema kamu ringkas. Nah ini tolong dicatat ya. Yang saya akan tugaskan itu adalah 1 semester buat dua tema ya. Nah temanya itu saya tentukan supaya kamu belajar lebih dalam lagi. Tema yang pertama itu tolong ditulis tema tentang kata rahasia. Nah, nanti saya jelaskan ya. Nanti sore saya jelaskan ini. Nah, itu nanti kalian dijelaskan, kalian akan menuliskan itu ya. Minimal itu jangan kurang dari 1 halaman. Ya, kalau bisa diketik komputer, kalau nggak bisa ditulis tangan. Ditulis tangan ya, tulis tangan aja. Nah, jadi rahasia Kristus, rahasia kerajaan Allah. Nah, kalian harus selidiki itu. Nah, nanti sore itu saya akan putar pelajaran tentang rahasia kerajaan Allah dan kalian belajar, terus setelah itu kalian membuat tugas itu. Jadi kalau sudah ada waktu, cepat garap aja, karena itu nggak terlalu sulit ya, karena sudah dengarkan khotbah, dengarkan pelajaran, dengarkan bermacam-macam dosen, itu harusnya membekali kita ya. Jadi membuat spiritual digest. Jadi seperti apa ya, kesaksian makanan-makanan yang rohani, dan kalian harus bikin itu ya. Bikin tentang misteri kerajaan Allah, rahasia kerajaan Allah. Ya. Oke. Rahasia kerajaan Allah ya. Oke. Nah, terus kemudian tugas akhir paper, istilahnya paper ya. Tugas akhir itu kalian harus memilih tema sendiri, dan tema yang ada kalian pilih itu kalian pilih waktu saya ngajar, kalian dengar gitu. Waduh, pengampunan ini. Saya mau pengampunan, Pak. Silakan ambil. Dan tidak boleh sama. Jadi bebas, dan banyak, ada puluhan ratusan tema. Kalian tidak boleh sama. Dan sama sekali nggak boleh sama. Pak, saya pengampunan, Pak. Ini pengampunan. Nggak boleh. Yang saya terima itu yang pertama, tanggal yang paling awal yang datang ke saya, itu yang valid. Yang kedua, saya nggak terima. Kalau temanya sama, kamu ganti temanya. Ya, Pak, temanya banyak nggak? Banyak sekali. Tema itu banyak sekali. Jadi seluruh kitab suci itu bisa jadi tema kita. Tentang pendamaian, tentang pengampunan, tentang penghakiman, tentang tanda-tanda mujizat Tuhan Yesus, tentang orang buta, orang lumpuh, orang-orang di kolam Bethesda yang 38 tahun itu. Nah, itu bisa ya. Tentang dosa juga bisa, tentang kemunafikan bisa, tentang tentang dunia penginjilan ya, terus tentang kerasukan setan, itu bisa semua yang ada dalam seluruh kitab suci itu. Perjanjian baru itu bisa menjadi tema. Pekerjaan Roh Kudus juga bisa. Siapakah Bapak itu bisa. Nah, tolong waktu milih itu dibuatkan daftar saya. Jadi mulai sekarang ini kalian nanti mau pilih apa, itu jadi waktunya panjang kamu bisa kerjain. Pak, saya memilih tentang Tuhan Yesus sebagai gembala gitu kan. Nah, silakan ayatnya kasih Yohanes 10 gitu kan. Nah, kamu bahas di sana. Di situ. Pak, saya kepingin Yesus yang mengatakan aku adalah jalan kebenaran dan kehidupan. Nah, silakan. Ya. Aku pokok anggur, silakan. Ada 7 perkataan Tuhan Yesus kan, aku adalah itu. Nah, silakan mau pilih satu-satu silakan. Atau mujizat Tuhan Yesus ada 7 juga, bisa dalam kitab Yohanes. Nah, terserah. Nah, itu semua terserah. Dan itu minimal itu 4 halaman minimal. Ya, sebenarnya kalau nggak salah 3 halaman.
ya. Jangan jangan 1 halaman, ya minimal 3 halaman, dan kalau itu betul-betul bagus itu cukup 3 halaman ya. Kalau lebih daripada 12 halaman itu biasanya nggak saya baca ya, karena terlalu panjang. Ya, nanti aja bikin skripsi sendiri. Oke. Nah, dari ini sudah jelas ya. Jadi absen itu mempengaruhi nilai, mendapatkan nilai 10%, membaca Alkitab, tugas itu 10%, jadi 20%, membuat book report, baik itu tema-tema yang ada yang diajarkan, itu 20%, dan membuat satu tema khusus ya. Satu tema khusus itu rahasia kerajaan Allah. Atau menjadi tema besar, silakan ya. Itu menjadi book report. Ya, jadi book report. Jadi ada tugas tulisnya itu cuma 2. Tugas tulis cuma 2 ya. Satu itu tema yang kamu buat sendiri, pilih-pilih sendiri. Yang kedua, tema yang saya beri tentang rahasia kerajaan Allah. Dan itu nggak boleh tema lain yang saya beri itu ya, nggak boleh diganti. Nah, yang kamu sendiri nanti di akhir, ini di pertengahan semester ya. Biasanya setelah bulan Oktober akhir itu harus sudah diserahkan. Ya, biasanya yang tugas ini, tugas tengah semester. Itu tentang rahasia kerajaan Allah. Terus yang kedua, itu adalah tentang tema yang kamu pilih sendiri, pengampunan gitu kan, tentang kemunafikan, tentang celakalah kamu, itu bisa, tentang kebejatan kehidupan orang-orang Farisi itu bisa ya, tentang Yudas bisa, tentang Petrus bisa, kenapa Petrus menyangkali Thomas bisa, kenapa dia ragu-ragu. Nah, itu bisa banyak temanya ya, temanya singkat jelas dan kamu bahas padat, terus referensinya apa dan kamu buat itu ya. Jadi tolong langsung hari ini dipikirkan, terus kemudian langsung dijalankan ya. Tema-tema langsung dijalankan dan usahakan waktu menuliskan itu secara sistematis. Ada latar belakangnya apa, dan kemudian yang kamu tuliskan apa, tema-tema pentingnya apa, kesimpulannya apa, dan kemudian dikumpulkan gitu kan. Itu ada. Nanti Pak Ferry ajarin ini ya, cara menulis skripsi, cara menulis paper itu ada semua, dan bukunya sudah dikasih, mungkin sudah dikasih. Saya nggak tahu, ada buku arahan untuk penulisan ini kan, tugas-tugas paper skripsi. Nah, kalau belum dapat, minta ke Pak Ferry. Pak, saya minta, disuruh Pak Agung, minta pengarahan dan juga cara menulis paper dan semuanya. Nah, Pak Ferry sudah buat. Ya. Nggak ada, Pak. Sudah ya? Ya, Pak. Ya, ya, puji Tuhan. Nah, buku-buku yang saya pakai itu, yang pakai itu ada puluhan buku ya. Cuman saya cari yang ada bahasa Indonesianya, yang sudah bahasa Indonesia. Nah, itu adalah bukunya Der Blok dengan Roy Besak, Lloyd Morris, terus kemudian Paul, F.F. Bruce ada, Donald Guthrie ada, ya itu ada semua, itu perjanjian-perjanjian. David Baker ada, dan semua ada di toko buku. Ya, kalau mau pesan sendiri silakan ke Gandomas, ya, Kalam Hidup, atau ke BPK, ya BPK Gunung Mulia. Nah itu bisa, Gandomas, ya itu ya bisa. Nah, kalau Gandomas itu di Malang ya, di dekat Malang. Itu kota apa? Kecil Lawang misalnya. Itu di sana. Saya pernah sering ke tempatnya mereka dan sering beli buku. Ya, oke. Kalau kalian nggak punya uang, nah ini ya caranya. Kalau kalian nggak punya uang untuk beli buku, kalian harus sering ke perpustakaan baca buku-buku teologi perjanjian di perpustakaan. Banyak sekali. Banyak sekali. Kamu pilih satu aja kamu baca. Nggak perlu banyak-banyak. Satu buku aja. Ya, pilih yang bagus. Kalau bisa kamu bahasa Inggris, itu lebih bagus lagi. Karena bahasa Inggris lebih lengkap, lebih detail, dan lebih tebel gitu ya. Nah, itu juga otakmu harus tebel juga itu. Ya, harus encer itu. Jangan otak yang kayak kerupuk yang melempem. Jadi harus semangat baca. Oke, ini semua ya. Merrill Tenney juga ada. Ya, survei perjanjian baru. Jangan ya. Oke, nah ini kita udah selesai ini ya pembahasan. Ada yang ditanyakan nggak tentang tugas dan tentang tadi? Ya, jadi tugasnya 2 ya. Tugasnya itu 2. Jadi satu, menulis tentang rahasia kerajaan Allah. Tema ini khusus. Nanti sore itu saya akan bahas ini dan saya akan setel pelajaran yang beberapa udah lebih 12 tahun ya. Nah, itu nanti saya setel dan secara ringkas selama kira-kira hampir 1 jam. Nah, kalian dengar, nah terus kalian pikir baik-baik. Nah, kalau seumpamanya kurang jelas,
bisa mengulang gitu ya, itu kalian bisa saya kasih linknya, YouTube-nya, ya supaya belajar lagi. Ya, oke, bisa ngerti nih ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam inti awal bagaimana kita belajar perjanjian baru yang menyingkapkan perjanjian lama. Jadi perjanjian baru itu menyingkapkan perjanjian lama itu berisi semua janji-janji Allah dalam perjanjian baru. Jadi dua kitab ini saling melengkapi dan tidak bisa dipisahkan. Dan tidak bisa dikatakan, oh ini perjanjian lama sudah berlaku, nggak usah dibaca. Itu salah besar. Kenapa? Karena perjanjian lama dan baru itu adalah kitab suci. Jadi nggak bisa dipisahkan, nggak bisa diceraikan. Dan selalu terkait. Jadi Tuhan Yesus dan para rasul itu kalau mengajar, selalu terkait dan mereka mengambil semua kutipan-kutipan perjanjian lama. Dan tidak pernah mereka itu bikin firman Tuhan baru. Jadi bikin sendiri, enggak ada. Rasul-rasul enggak pernah bikin. Nah, kalau Tuhan Yesus dia pernah mengajarkan menggenapi dan menyempurnakan perjanjian lama, betul, karena dia adalah Tuhan. Tapi rasul-rasul itu bukan Tuhan. Mereka mendengarkan dan apa yang disampaikan Tuhan Yesus, apa yang dia genapi itu yang dituliskan oleh para rasul. Ya. Oke, sekarang kita membaca Lukas pasal 22. Ya, Lukas pasal 22. Coba buka Alkitab. Lukas pasal 22. Ya. Lukas 22 udah. Nah, kita buka di ayat 37. 37. Nah, itu adalah satu kesatuan dengan ayat 36. Ya, ayat 36. Nah, saya baca dari 36 dan 37, tapi kita melihatnya nanti 37. Ya, Lukas 22 ini. Nanti Lukas pasal 24. Ya, coba saya baca ya. Coba dilihat dalam Alkitab. Lukas 22 ayat 36. Jawab mereka, suatu pun tidak. Ya, tidak punya bekal diutus itu. Ya, katanya kepada mereka, tetapi sekarang siapa yang mempunyai pundi-pundi, hendaklah ia membawanya. Demikian juga yang mempunyai bekal, dan siapa yang tidak mempunyainya, hendaklah ia menjual jubahnya dan membeli pedang. Ya, artinya apa membeli pedang? Itu untuk persiapan, untuk artinya bahwa mereka sedang akan menghadapi satu pengutusan Tuhan dan mereka harus mempersiapkan diri dengan apa? Dengan seperti seorang tentara yang mau perang gitu. Jadi berbekal dan punya senjata. Jadi yang pertama Tuhan Yesus mengutus mereka itu tidak boleh bawa bekal apapun. Bahkan makanan pun tidak boleh bawa. Mana bisa Pak? Ya bisa. Kenapa nggak bisa? Ya banyak orang mendirikan gereja itu asalnya gerejanya besar itu nggak ada gerejanya semua. Gereja-gereja besar-besar itu dulunya tuh gereja yang kecil-kecil di garasi mobil ya. Itu gereja yang besar itu ya, gereja Betani, gereja yang gede-gede itu semua asalnya itu gereja yang sangat kecil sekali. Di rumahnya cuma parkiran mobil. Itu awalnya ya, sampai jadi gereja terbesar di mana ini di Asia Tenggara ya. Itu gereja Betani dan di Surabaya. Itu sangat besar, bisa menampung 25.000 sampai 30.000 orang, stadium itu. Ya, kalau pernah Surabaya atau mungkin akan keliling gereja-gereja di Indonesia yang besar, kalian belajar di sana, itu kalian belajar bahwa gereja semua besar itu asalnya di gereja desa. Gereja yang betul-betul kecil, bahkan lebih kecil dari gereja desa. Ya, saya pernah ke Boyolali itu gerejanya banyak, itu ratusan orang. Itu Alex itu mulai cuma 5 orang dengan keluarganya. Coba. Jadi gereja yang gedenya seperti itu ya. Nah, itu bukan tujuan utama kita. Punya gereja gede gitu enggak, itu enggak. Itu kalau Tuhan berkati silakan. Oke, saya lanjutkan ini. Ayat 37. Ya, saya baca pelan-pelan. Sebab aku berkata kepadamu bahwa nas kitab suci ini harus digenapi padaku. Saya tanya sekarang, siapa yang menggenapi kitab suci? Nabi-nabi? Enggak. Rasul-rasul? Enggak. Malaikat-malaikat? Enggak.
raja-raja? Nggak ada. Terus siapa yang menggenapi ini? Tuhan Yesus jelas mengatakan, kitab suci ini harus digenapi pada siapa? Pada diriku, pada aku. Jadi kitab suci itu sempurna karena aku. Kitab suci itu akan menjadi kitab yang diterima oleh Tuhan dan semuanya akan menyelamatkan kamu. Itu karena kitab suci itu menunjukkan pada saya. Menceritakan dan akan digenapi oleh saya. Jadi ini jelas ya. Jadi kitab suci itu apa? Ya semua kitab suci yang ada perjanjian lama. Saya ingin tanya, Tuhan Yesus waktu dalam mengajar itu kitab sucinya apa? Coba saya tanya. Dia pakai kitab suci apa Tuhan Yesus? Perjanjian Pak, lama, Pak. pakai Matius Pak. Matius gimana? Matius belum ada. Tuhan Yesus kan belum mati. Betul kan? Rasul-rasul nanti nulis kan setelah 100 tahun nanti baru Yesus mati, di atas 50 tahun mereka baru nulis-nulis itu kan ditemukan pada abad kedua gitu kan, tulisan-tulisan yang asli Alkitab itu. Dan sekarang sudah nggak ada yang asli. Ya, itu semua kopian semua, yang asli nggak tahu, hancur gitu ya, karena udah lama kan ribuan tahun. Nah, saya tanya sekarang, jadi kitab suci yang dibaca Tuhan Yesus waktu dia ke sinagog, ke bait Allah, rasul-rasul juga ke sana kan, yang mereka pelajari, yang mereka baca itu kitab suci apa? Jadi kitab sucinya Tuhan Yesus itu ya kitab sucinya orang Israel sekarang. Bisa ngerti ini ya. Jadi orang Israel sekarang ini kitab sucinya apa ya? Perjanjian lama itu kitab Kejadian sampai Maliaki. 39 kitab. Dengan lebih kurang kira-kira sekitar 20 sampai 30 penulis kan. Secara menyeluruh itu 42 penulis kalau nggak salah ya. Sekitar itu. Dan kalau penulis yang menuliskan, yang menyalin, oh itu ratusan ribuan orang. Ya, disalin itu, wah itu banyak orang ya. Yang kita tahu dalam perjanjian lama itu Septuaginta itu 72 orang khusus menuliskan kitab suci yang awal ya, kitab suci yang awal dari perjanjian lama Ibrani ke bahasa Latin. Nah, itu yang menuliskan itu orang-orang pinter dan orang-orang yang hebat sekali. Dan syaratnya itu juga ketat sekali. Salah menuliskan kata Yehova, ya, Yod, ya kan, He, terus kemudian He itu kan, nah semua itu kalau salah itu harus diulang, nggak boleh. Jadi salah nuliskan Tuhan, tuh, terus kita ngantuk Han, hanya nggak ada a-nya depannya, terus n, Tuhan, nah, gitu kan, nggak ada Tuhan, a-nya nggak ada, terus ngantuk gitu kan, terus dia tahu salah, waduh salah. Nah, dia harus berdoa memohon ampun pada Tuhan dan dia harus mandi. Setelah itu apa? Tidak boleh pegang lagi 7 hari. Bertobat dulu. Wah, kok ketat gitu Pak? Nah, itu aturan mereka. MTS perlu digituin ya. Ya kan? Kalau kamu salah ngomong, khotbah salah ngomong, kamu mandi dulu. Ya. Nggak boleh khotbah 7 hari. Udah kamu diem di sana bertobat. Terus ketemu dengan Tuhan, minta ampun ke Tuhan, terus berdoa, menyanyi, mengampun gitu. Nah itu orang-orang yang imam-imam yang hebat itu, ahli Taurat itu sangat ketat sekali, teliti, presisi, precise, ya itu jelimet sekali, detail, dia harus pelan-pelan. Bahkan kalau salah gitu ya, semuanya nih kan, ini tintanya diambil gitu kan, diambil ada tintanya, terus dia tuliskan, tintanya blobor, tahu blobor kan? Netes, waduh, mandi lagi dia. Tuh Pak, tadi baru mandi kan, terus mandi lagi. Nah kalau sampai 3 kali salah, imam itu nggak boleh lagi megang dan dia diturunkan dari jabatan. Serem ya. Jadi kalau kamu melanggar peraturan MTS 3 kali, kamu dikeluarin. Kan sama dengan orang Farisi ahli Taurat. Nah, itu kan ada peraturannya di situ. Kamu ingat baik-baik, melanggar 3 kali dapat SP 3 kali, kamu tunggu waktu untuk apa? Berhenti kamu. Artinya berhenti bukan diusir gitu, bukan. Tapi kamu harus berubah, harus teliti, harus lebih baik lagi. Nah, itu artinya di situ ya. Jadi bukan, wah kamu sana, buang sana. Nggak ada. Ya, Tuhan tidak pernah membuang orang. Tapi Tuhan mengasihi orang. Jadi kita mendidik ya, dengan penuh dengan kasih. Oke, jelas kan dikatakan di sini? Perhatikan ya, ayat 37.
Sebab aku berkata kepada kamu, bahwa nas kitab suci ini harus digenapi padaku. Ya, apa yang digenapi? Perhatikan. Ia akan terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Sebab apa yang tertulis tentang aku sedang digenapi. Ini loh, saya ini sedang jalani, ini tak genapi semua. Apa yang ditulis perjalanan lama tentang aku semua, bagaimana aku lahir, bagaimana aku mati, bagaimana aku bangkit, bagaimana aku akan waktu di kuburan itu mengalahkan maut, bagaimana saya akan naik ke surga, bagaimana saya akan datang lagi kedua kali, saya akan menjadi hakim, semua di semua. Ya. Jadi siapa itu yang dituliskan? Paulus? Bukan. Petrus? Bukan. Musa? Apalagi bukan. Malah Musa itu menuliskan tentang Tuhan Yesus dalam Yohanes pasal 5 ayat 39. Ya. Jadi tertulis semua tentang siapa? Tentang Yesus Kristus. Nah, ini satu pengetahuan Christ-centered. Kristus pusat dari seluruh kitab suci, perjanjian Allah, baik perjanjian lama atau perjanjian baru. Dan semua itu menuju kepada siapa? Kristus. Beritamu, khotbahmu itu apapun yang kamu lakukan, hidupmu itu harus memuliakan siapa? Memuliakan Kristus. Kalau kamu keluar daripada itu, kamu memuliakan dirimu, kamu akan menjadi orang-orang yang murtad. Menjadi orang durhaka, orang yang mengkhianati Tuhan. Dan itu tidak mungkin. Orang kalau sudah menerima Kristus, itu harta yang indah. Tidak mungkin bisa digantikan yang lain. Hadirat Kristus itu. Dan dunia ini semuanya melayani kita. Kita melayani Kristus. Dan Tuhan kita siapa? Kristus. Jadi seluruh hidup kita ini itu adalah mengikuti kehendak Kristus. Uang saya, talenta saya, gereja saya, umat saya, jemaat saya harus melihat Kristus. Belajar dari Kristus. Itu namanya Kristus adalah kepala gereja, Kristus dasar gereja, Kristus kehidupan, dan yang disebut sebagai seluruh pertumbuhan itu semua mengenal Kristus. Efesus pasal 4. Ya, ini lengkap sekali. Oke, perhatikan baik-baik ya. Ayat 38. Kata mereka, Tuhan, ini 2 pedang. Jawabnya, sudah cukup. Bukan pedang itu maksudnya gitu ya. Bukan pedang-pedang untuk jaga diri, bukan. Itu artinya bahwa kamu harus dipersiapkan sekarang. Apapun kamu harus bawa semuanya. Kalau kamu nggak punya, kamu punya apa? Jual semuanya. Ayo ngabarkan Injil. Nah, di situ. Ya, ini satu semangat yang awal menyerahkan semua pada Tuhan. Yang kedua apa? Kamu bertanggung jawab, kamu harus tahu apa yang Tuhan berkati dalam hidupmu semua. Kamu pakai untuk memuliakan Tuhan. Semuanya kamu seperti Yunus gitu ya. Semua buang semua. Untuk apa? Supaya kamu diselamatkan. Kapalnya supaya selamat. Padahal yang dibuang bukan barang-barang di kapal. Siapa yang harus dibuang? Yunus. Kita harus mau merelakan seluruh hidup kita ini. Itu kita lepas dan kita memegang dan memeluk Kristus. Itu inti berita Injil. Inti daripada perjanjian lama. Ya. Oke, kita lanjutkan. Tetap kitab Lukas ya, kita tetap Lukas. Nah, kita lihat Lukas 24. Lukas 24. Ayat 13 ya. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Nah, ini dasar kita mempelajari kenapa PL dan PB itu tidak boleh dipisahkan. Karena itu terkait erat, nggak bisa dipisahkan. Menyatu, sudah terbentuk senyawanya, nggak bisa terurai lagi. Ya, PLPB itu ya kitab suci. Kitab suci itu bukan hanya PL, bukan hanya PB, ya PL dan PB. Oke ya. Nah, perhatikan baik-baik. Berjalan di Emmaus ya. Saya akan bacakan ayat 16. Ya, ayat 16. Perhatikan ini, ayat 16. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Apa yang menghalangi mereka? Saya tanya, apa? Nah, ayat 15 itu yang menghalangi mereka. Apa? Yang mereka diskusikan itu tentang apa? Tentang Taurat, tentang Mesias. Mereka salah mengerti tentang Mesias. Itu yang menghalangi mereka, menghalangi Paulus, menghalangi ahli Taurat, orang Farisi, dan semua orang-orang Yahudi itu kenapa benci Tuhan Yesus. Karena mereka membangun Mesias yang bukan seperti kehendak Tuhan.
Perhatikan ini ya, ayat 15. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Mereka kenal Tuhan Yesus, kenal. Mereka tahu hidup bersama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sekarang berada di tengah-tengah mereka. Mereka nggak tahu, ini siapa ini? Mereka nggak lihat wajahnya gitu, lihat. Tapi nggak kenal. Kenapa nggak kenal? Tubuh Kristus, tubuh yang baru. Tubuh yang sempurna. Dan bisa dikenal hanya karena engkau membaca firman Tuhan yang dibukakan oleh dia. Nah, ini penting sekali. Jadi kalau kita khotbah tentang firman Tuhan, khotbah apapun, dan kamu tidak membawa orang untuk datang dan melihat keagungan Kristus, khotbahmu itu buta. Khotbahmu itu kosong, nggak ada gunanya. Jadi kamu khotbah tentang kuasa mujizat gitu ya. Wah, saya kemarin naik mobil untung. Saya tidak naik mobil yang saya tumpangi itu. Akhirnya saya naik bis. Kenapa? Mobil saya tumpangi, supirnya tuh akhirnya masuk ke jurang. Saya tanya sekarang, ini cerita tentang apa? Ini cerita tentang dirimu yang selamat. Kamu nggak cerita bagaimana Tuhan itu yang berkarya, bagaimana menjaga kamu. Nah, kalau orang-orang yang celaka itu seperti itu adalah orang yang mendapatkan laknat dari Tuhan, nah itu kan banyak orang kecelakaan dan bukan hanya orang Kristen. Pendeta-pendeta juga ada yang mati kecelakaan, naik pesawat juga banyak mati. Ya kan? Apakah orang yang mati seperti itu pasti orang yang dilaknat Tuhan? Bahwa yang lolos dari kecelakaan itu adalah saya ditolong Tuhan, supir itu mati itu karena dibenci Tuhan? Kan nggak bisa seperti itu. Ya, kita bersyukur kita bisa selamat, tetapi kita harus tahu, kalau kita salah berpikir dan kita tidak menceritakan keagungan Allah, berarti itu menceritakan siapa? Dirimu. Wah, saya selamat, Tuhan tolong saya gitu. Nah, nanti kalau kamu kecelakaan gimana? Oh, Tuhan nggak tolong saya. Tuhan di mana Tuhan? Kenapa? Saya kok jadi kaki saya patah seperti ini. Anak saya mati karena kecelakaan. Tuhan di mana Tuhan? Ya karena konsep kita salah. Nah, ini yang tidak diperbolehkan ya. Nah, perhatikan baik-baik. Tuhan Yesus waktu hadir itu mereka nggak tahu. Ada yang menutupi mereka. Nah, itu apa? Yaitu kesalahan tafsiran kitab Taurat dan seluruh ketentuan dan tentang Mesias. Jadi mereka sudah dirusak, diracuni oleh ragi orang Farisi. Tuhan Yesus pernah ngomong ini, kamu jangan sekali-kali sampai kena raginya orang Farisi. Kalau kena itu buta kamu, udah gak bisa. Kamu gak akan bisa percaya kepada saya. Walaupun begitu banyak mujizat, tetap mereka melawan Tuhan Yesus. Bukti-bukti semua ada, dan luar biasa, bukan satu bukti mujizat itu. Itu ratusan mujizat. Tetap mereka gak percaya. Kamu pikir orang gereja kalau dikasih mujizat banyak, gereja itu kan berkembang luar biasa. Omong kosong. Kenapa? Karena buktinya Tuhan Yesus itu disalibkan karena dia paling banyak berbuat mujizat. Nah, kita harus tahu inti daripada berita Injil itu bukan mujizatnya. Yesus mati bagi dosamu. Itu puncaknya. Nah, ini yang tidak mereka terima. Mesias itu menang, gak akan kalah. Mesias gak pernah mati. Dia akan hidup dan dia akan memimpin kerajaannya selama-lamanya. Terus Yesusnya mati. Waduh, gimana ini ya? Terus gimana ini? Dia ngajarnya, dia katanya hidup kekal. Di mana dia sendiri mati? Nah, itu yang menutupi mereka. Nah, sekarang Yesus itu bangkit. Betul ya? Yesus bangkit bersama dia. Nggak kenal dia. Kenapa nggak kenal? Nah, karena konsepnya dia salah. Kebutaan teologi, kebutaan khotbah, kebutaan penyampaian firman Tuhan. Jadi kalau kita tidak membukakan manusia mengerti karya Kristus dalam diri kita, dalam hidup kita, dalam perbuatan kita, dalam khotbah kita, dalam pengajaran kita, saudara, kita sedang memuliakan siapa? Memuliakan diri kita sendiri, memuliakan gereja kita, memuliakan bukan Tuhan Yesus. Nah, itu kita harus hati-hati sekali. Oke, ada sesuatu yang menghalangi mereka. Nah, itu apa? Ya. Nah, sekarang bagaimana Tuhan Yesus membukakan ini? Ayat yang ke-25. Perhatikan ya. Kan mereka membaca kitab suci perjanjian lama ini kan. Dan kita mau belajar perjanjian lama ini. Dari mulai Kejadian sampai Maliaki nanti. Ayat 25. Lukas 24 ayat 25. Aku berkata kepada mereka. Ya, lalu ia berkata kepada mereka. Perhatikan. Hai kamu orang bodoh. Jadi Tuhan Yesus marah ini. Hai kamu orang bodoh.
Terus dikatakan apa? Betapa lambannya hatimu. Tahu saudara hati lamban itu apa? Hati yang dungu. Hati yang tanda petik sebenarnya tolol gitu. Udah tahu jelas jangan ngerti-ngerti. Udah bener diberitahu masih nggak bisa bener. Di depan mata udah buktinya ada masih nggak mau. Nah itu namanya betapa lambannya hatimu. Susah percaya. Udah tahu kebenarannya tapi masih nggak bisa percaya. Siapa dia? Murid-murid Tuhan Yesus coba. Bukan orang Farisi, bukan ahli Taurat ini. Ini murid Tuhan Yesus sendiri. Dan bukan hanya yang di Emos, juga 12 muridnya dia sama. Kleopas itu kan, yang di Emos ini kan muridnya dan temannya. Ini Petrus dan semuanya sama. Sampai akhir itu Thomas ragu-ragu. Kalau aku tidak cocokkan tanganku, nggak mau percaya dia. Loh, memang kurang bukti apa? Apakah kurang mujizat? Terlalu banyak mujizat tambah ragu-ragu. Makanya kalau kita terus mencari sesuatu yang mujizat, fenomenal, imanmu pasti ya seperti itu, seperti murid-murid. Ragu-ragu, gagal, dan begitu ngalami tidak ada mujizat, tidak ada berkat Tuhan, tidak ada keindahannya ikut Kristus. Kok susah saya ini? Waduh, keluar semua, nggak mau saya. Saya cari agama yang menyenangkan saya, yang mensejahterakan saya, membuat saya itu kaya raya. Wah, menyangkali diri, memikul salib, nggak mau saya. Makanya banyak orang binasa. Bahkan orang Kristen banyak binasa. Karena Kristennya Kristen yang beriman salah. Ya. Dikatakan apa? Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu. Sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu. Yang telah dikatakan siapa? Oleh para nabi. Nabi-nabi. Seluruh nabi. Dari nabi yang satu, nabi yang satu, nabi yang satu. Dari nabi yang pertama adalah Nabi Samuel. Terus kemudian ke Eli ke Samuel, Samuel ke raja-raja, dan ke Elia dan semuanya. Nabi-nabi ini semua nabi satu persatu tuh. Saya tanya sekarang. Mengatakan apa? Mengatakan tentang siapa? Menunjuk kedatangan siapa? Jadi nabi-nabi itu tidak membicarakan dirinya. Wah, aku dipakai Tuhan ya. Aku lebih hebat daripada orang nggak dipakai Tuhan. Nggak ada itu. Gereja yang menghina gereja lain, itu gereja nggak ngerti hati Tuhan. Oh, kamu gereja kecil, wah nggak keren, nggak bonafit. Wah, gerejamu masih pakai yang lama, pasti buka-buka Alkitab. Wah, gereja saya tuh digital, nggak usah bawa Alkitab, itu ada di sana semua. Jadi ada gereja yang nggak perlu bawa Alkitab, kenapa? Semua tulisan Alkitab semua ada semua di depan semua, nggak perlu kamu bawa Alkitab, karena dibuka semua, tik 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 semua. Ini Alkitab. Nggak perlu bawa Alkitab. Ngapain sih bawa Alkitab? Ada di situ semua. Keren kan? Persembahan. Wah, nggak usah bawa duit gini. Kuno. Sekarang apa? Barcode. Tik. Tik, tik. Udah nyambung langsung. Jadi di gereja itu ada barcode-nya. Siapa yang beri persembahan silakan. Semua di gereja itu langsung gini semua HP-nya. Barcode di mimbar. Tik, tik. 50.000, 105 juta. Nggak usah bawa uang gini. Wah, kuno itu. Ya, gereja kuno. Nah, kita mau bangun gereja kayak apa? Gereja yang megah seperti Bait Allah yang dihancurkan Tuhan Yesus? Atau gereja yang mencintai firman Tuhan? Gereja yang mau menderita bersama dengan Tuhan? Gereja yang seperti Philadelphia dan Smyrna? Itu kan 7 gereja yang benar cuma 2. Gereja yang setia pada firman Tuhan, gereja yang mau menderita untuk Kristus. Cuma 2 itu aja. Gereja yang pekerja hebat-hebat, gereja yang penampakannya luar biasa. Wah, gereja yang fasilitas, itu nggak masuk surga semua. Yang masuk surga cuma 2 gereja itu, Smyrna dan Philadelphia. Apa gerejanya? Gereja yang setia pada firman Tuhan dan kepada firman Yesus Kristus, dan setia apa? Menderita untuk Kristus. Cuma 2 itu aja, nggak ada yang lain. Jadi kalau gereja nggak ada 2 ini, bukan gereja itu. Itu klubnya orang Kristen yang lagi nyanyi-nyanyi, seneng-seneng gitu. Apalagi ada tari-tariannya gitu kan. Terus kemudian, wah ada benderanya gitu kan. Saya pernah ke gereja di Semarang itu, wah luar biasa. Gereja tuh sampai kayak, apa itu, pasukan cheerleaders. Tahu ya? Ada ceweknya, gini-gini semua gitu. Saya pikir-pikir ini pertandingan basket, sepak bola, atau gereja ya. Jadi cewek-cewek semua banyak di situ, ada 12 orang pakai yang
apa itu kayak rumba-rumba gitu kan. Loh, saya baru kaget saya masuk gereja itu. Ya ampun, ini gereja apa ini? Terus beritanya apa? Nggak ada firman Tuhan yang mengarah pada Tuhan Yesus. Bagaimana kita menjadi orang percaya sungguh-sungguh. Nggak ada itu. Yang ada apa? Wah, kemarin kita sudah berhasil membeli tanah di sebelah. Kita mau bangun untuk youth center. Kita sediakan fasilitas, ada kafenya. Wah, saya heran nih. Wih, hebat ini gereja. Apakah itu tujuan kita mendirikan gereja? Tanpa dua ini, tanpa firman dan penderitaan Kristus yang menjadi pola hidup kita, tidak ada orang yang bisa masuk kerajaan Allah. Tidak ada hidup kekal bagi kita. Dan tidak ada gereja yang dikenan oleh Tuhan. Kalau gereja seperti semua, itu gereja dunia semua. Ya, saya punya teman di Surabaya, itu beli sound system itu 10 miliar. Ya, saya tanya, MTS itu sound systemnya berapa juta? Hah? Berapa juta MTS? Ada miliar nggak? Wah, boro-boro semiliar, Pak. Ya kan? Ini semua aja dipersembahin orang, Pak. Banyak yang kita nggak beli gitu kan. Nah, kita harus tahu ya, melayani dengan hati dan melayani dengan tangan kita yang penuh dengan harta benda. Nah, itu beda sekali. Ya. Oke, kita lanjutkan ini. Ya, ayat 26. Apa yang menjadi pusat dan berita nabi-nabi tadi? Perhatikan ya, ini Tuhan Yesus yang memberitahukan pada kita. 26. Bukankah, nah ini kebenarannya, Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya. Jelas kan? Jadi saya tanya sekarang, inti daripada semua nabi itu berbicara, apa yang harus digenapi oleh Tuhan Yesus adalah tentang Mesias yang harus menderita dan menanggung dosa, mengalahkan maut, dan membawa hidup kekal dengan mematahkan sengat maut. Di mana itu? Di kayu salib, penderitaan kematian. Nah, berita ini tidak disampaikan oleh bangsa Israel. Tidak diajarkan oleh ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Jadi waktu mereka melihat Tuhan Yesus dan mati di kayu salib, wah, mereka mengatakan ini bukan Raja Mesias. Ini kegagalan. Betul-betul gagal ini. Nggak mau saya seperti ini. Ya. Ayat 27. Lalu Yesus menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia. Nah, kamu kasih tanda ini ayat 27. Ini ayat hafalan. Kunci teologi perjanjian baru dan perjanjian lama. Kamu harus hafal ini. Nanti tanya Matius 22 ayat 27. Ayat 16. 24 ayat 16 gitu yang tertutup gitu. Nah, sekarang ayat 24 ayat yang ke-27. Nanti 43 dan 44. Ini nyambung semua. Ya, saya bacakan ya. Lalu Yesus menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia, tentang Yesus. Jadi seluruh kitab suci itu menulis tentang siapa? Tentang Dia. Bukan tentang yang lain. Ya, bukan tentang yang lain. Dalam seluruh ya, bukan 1-2 kitab, seluruh kitab suci, semua yang ada. Mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Kitab Musa ada berapa? 5. Jadi Musa nulis ini ya, tentang ciptaan, tentang bagaimana tentang Adam dan Hawa, bagaimana jatuh dalam dosa. Nah, dia nuliskan tentang siapa? Musa tidak menuliskan tentang Hawa dan Adam. Musa tidak menuliskan tentang ular si iblis. Dia menuliskan tentang Kristus. Kok coba lah ini ayatnya nih lah. Kan dia mengatakan, ia menjelaskan seluruh kitab suci itu dikatakan mulai dari kitab Musa dan segala nabi menuliskan tentang aku. Jadi 5 kitab Taurat dan seluruh kitab di dalam perjanjian lama itu mengarah kepada siapa? Memberitakan siapa? Dan menceritakan tentang siapa? Tentang aku. Jadi bukan tentang Musa, bukan tentang Abraham, bukan tentang Daud. Wah, kejayaan Daud, kehebatan Daud. Wah, hebatnya Musa. Apanya hebat Musa? Oh, Salomo Pak, Salomo. Wah, luar biasa. Kenapa luar biasa? Salomo Pak membangun bait Allah. Itu emas peraknya. Di dalam itu bertonton.
Saudara bayangkan, saudara, tabut perjanjian itu dari emas. Dan tembok-tembok yang dari emas itu banyak, saudara. Bayangkan, 1 kilo emas itu cuma segini. Cuma sejempol ini loh, 1 kilo emas. Saudara nggak pernah lihat emas yang sekilo? Saya dapat 10 kilo. Itu cuma kotak kayak kue, kayak roti gitu. Cuma segini aja 10 kilo itu. Dan tahu 1 kilo emas itu berapa? 500 miliar. Nah, 10 kilo. Berapa? 5 miliar. Nah, kalau 1 ton berapa? Waduh, nggak kehitung. Triliunan gitu kan. Nah, itu satu gedung itu emas semua. Bukan Mas Agung ya. Bukan Mas Jarwo. Bukan itu. Nah, kita di sini kita lihat ya, kita lihat ini ya. Perhatikan baik-baik. Jadi kitab Musa dan semuanya itu menceritakan tentang Kristus. Dan Tuhan Yesus sekarang lagi ngomong dengan Kleopas dan temannya muridnya ini, Yesus ada di tengah-tengah itu menceritakan ini, menjelaskan kitab suci satu-satu. Ini perjanjian lama bicara apa? Adam bicara apa? Terus ini perjanjian bagaimana? Dia ceritakan semua. Tentang siapa? Tentang dia. Ya, kitab-kitab Musa itu. Nah, perhatikan ini. Ya, ayat 30. Ya, saya bacakan ayat 30. Waktu Yesus duduk makan dengan mereka, ya karena dia mau pergi nggak boleh pergi kan, disuruh makan. Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya pada mereka. Nah, disinilah rahasianya. Apa yang dipecahkan? Roti. Apa yang dipecahkan? Tubuhnya. Apa yang dibagikan? Perjanjiannya, darahnya. Jadi lambang apa ini yang dibawa? Lambang kematian Kristus dan kuasa kemenangannya atas maut. Dan dipecahkanlah tubuhnya dan darah curahkan, darah perjanjian baru. Bukan perjanjian lama. Dan dibagikan pada mereka. Nih, kamu sekarang ini. Saat itu mereka terima. Apa yang terjadi? Nah, yang ke-31. Yang terjadi apa? Perhatikan ya, ketika itu, nah ketika mereka menerima dan makan itu, dikatakan ini ya, ketika itu terbukalah mata mereka. Bukan mata yang melek ini, matanya udah nggak buta, mata rohaninya buta. Nah, kalian harus tahu, kalau saya menceritakan dan mengajarkan bagaimana Alkitab membuka kebutaan itu, Paulus juga buta waktu dia bertemu Tuhan Yesus. Apa butanya itu? Ya ini sama. Dengan murid-murid Kleopas itu sama. Mereka tertutup dengan perjanjian lama. Mereka tertutup dengan Taurat. Mereka tertutup dengan tulisan-tulisan yang disalah mengerti, disalah tafsir. Tentang Mesias yang menderita itu mereka nggak mau terima. Mereka nggak doyan Mesias yang mati. Mereka doyan Mesias yang perkasa. Mesias yang naik kuda. Mesias yang punya mahkota dari emas berlian semuanya. Wah, Mesias raja kok mahkota duri. Apa itu mahkota duri? Duren masih mending. Ini mahkota duri. Sangat hina sekali. Mereka nggak bisa terima. Ya, dikatakan ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Jadi waktu pegang itu dan waktu mereka menikmati roti itu, matanya terbuka dan dia lihat Tuhan Yesus. Kaget sekali mereka. Oh, Yesus. Tetapi Yesus lenyap, hilang dari muka mereka. Psst. Karena dia tubuhnya sempurna. Jadi tubuh sempurna nggak bisa dibatasi tembok. Semua nggak bisa batasi. Waktu, ruang, dan semuanya. Ini tidak membatasi dia. Termasuk nanti tubuh kita sama. Tubuh kebangkitan kita sama seperti tubuh Kristus. Jadi waktu kita naik ke atas kita nggak takut. Kenapa? Kita nggak ada gravitasi. Kita kan selalu ketarik ke bawah, ketarik gravitasi bumi kan. Nah, kita waktu berada dengan Tuhan Yesus itu nggak ada gravitasi. Dan semua orang-orang itu akan terangkat semuanya. Dibawa dan kemudian menyambut Tuhan Yesus di angkasa. Wah, ini kayak Superman kita semua kan, bisa terbang semua.
Jadi di surga itu semua malaikat bukan kayak kita gitu ya, terbatas nggak bisa terbang itu. Enggak. Kita nggak ada batasan seperti Tuhan Yesus. Hadir di tengah-tengah murid semua tertutup, dia tak ada. Nah, itu satu tubuh kemuliaan. Nah, saudara tahu, itu akan diberikan pada kita. Nggak bisa mikir, Pak, gimana ya? Nah, kamu nanti mati, masuk kuburan, tubuhmu itu dimakan ulat. Dan tinggal tulang belulang. Nah, kalau lama akhirnya hancur juga. Betul ya? Udah hancur, kena tanah semuanya. Terus saya tanya, bagaimana kamu bangkit? Kalau udah mati gimana? Apalagi dibakar. Tinggal abu. Terus bagaimana tubuhmu? Saya tanya sekarang. Kamu harus mengakui tubuh Kristus. Dan tubuhmu yang hancur dengan sudah nggak bisa dilihat itu akan ditarik oleh Tuhan dengan kuasa rohnya, dibangkitkan Tuhan, dan tubuh yang baru itu nggak bisa mati. Nggak bisa mati. Nggak ada penyakitnya, nggak ada dosanya. Sempurna tubuhmu yang baru itu nanti. Dan itu di akhir zaman. Ya. Jadi terbukalah mata mereka. Nah, kapan itu? Waktu mereka menerima perjamuan itu. Ya. Coba kita lihat ayat 43. Bawah. Ayat 43. Kan ini cuma Kleopas dengan temannya. Ya, Kleopas kan. Murid-murid yang lain nggak tahu. Nah, mereka datang ke murid-murid Tuhan Yesus. Wah, saya ketemu dengan guru. Dia hidup. Saya tanya sekarang, murid-murid percaya nggak omongan murid-murid yang lain ini, yang Kleopas ini? Aku ketemu Tuhan Yesus. Kuburan masih di sana. Enggak, dia ketemu kami ngobrol ini. Mana bisa gitu. Jadi mereka sudah tahu ada saksinya, masih nggak bisa. Kenapa? Karena ada selaput yang menutupi mereka. Ya, ayat 43. Perhatikan. Ya. Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku. Nah, dia ulang. Bukan perkataan nabi-nabi ya. Bukan nubuatan nabi-nabi. Tapi dia mengatakan dengan jelas, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Yakni, bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, dan kitab nabi-nabi, dan kitab Mazmur, syair, Amsal, pengkhotbah, ratapan, Mazmur. Semua bicara tentang siapa? Menggenapi tentang siapa? Saudara tahu? Semua bicara tentang Tuhan Yesus. Jadi Mazmur 1 itu bicara tentang siapa? Ia seperti air, seperti pohon ditanam di tepi aliran air, yang tidak layu daunnya, tidak kering, dan selalu berbuah dengan limpah. Saya tanya, siapa itu? Saya tanya, banyak orang katakan, oh iya Pak, ini orang Kristen yang sungguh-sungguh. Betul gitu? Siapa yang menjadi pohon pokok kehidupan? Banyak orang waktu membaca Mazmur, mereka tidak pernah melihat Kristus itu. Mereka melihat dirinya sendiri, oh itu Mazmur itu adalah Daud, Mazmur itu adalah saya, orang-orang Kristen. Saudara tahu, pokok keselamatan itu adalah Kristus. Mazmur itu menunjukkan pada Kristus yang nanti akan membawa semua Mazmur 1 itu pohon kehidupan itu untuk menyembuhkan kamu. Menjadi pohon juga yang akan selamat seperti Kristus. Nah, inilah satu tafsiran yang harus kembali pada kebenaran firman Tuhan. Ya. Dan apa yang terjadi setelah Tuhan Yesus menggenapi semua yang ada dalam kitab suci itu, menceritakan pada murid-muridnya, yang pertama kepada Kleopas, perjalanan Emmaus dengan murid-murid itu, dan sekarang ini pada murid-murid 12 rasul. Ya. Dan ayat 45. Nah, ini ayat sebagai ayat kunci. Perhatikan. Lalu ia, Tuhan Yesus, membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Jadi ngerti ya? Pak, kenapa sih anak saya doain nggak percaya-percaya? Papa saya doain kok nggak bisa terima Tuhan Yesus. Nah, perhatikan baik-baik.
Karena belum dibukakan oleh Tuhan Yesus. Karena belum dibukakan oleh kuasa Roh Kudus. Sehingga orang tidak bisa percaya. Jadi orang percaya dan tidak percaya itu bukan karena perbuatannya. Bukan karena kemampuannya. Kalau karena kemampuannya, ya rasul-rasul itu sudah percaya. Thomas, Petrus sudah percaya. Filipus juga percaya. Kenapa mereka masih nggak percaya? Dan bahkan mereka melihat Tuhan itu hantu. Aneh kan? Tuhan Yesus datang dan jalan di tengah-tengah laut yang bergelora itu kan. Terus datang pada dia. Terus saudara tahu, Petrus lihat semua murid-murid. Apa yang ngomong mereka? Wih, hantu, hantu. Memang hantu dengan Tuhan beda. Beda apa? Bedanya kecil sekali. Coba ya, bedanya. Lihat ini, saya ngomong bedanya, Pak. Hantu, 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 hantu. Bedanya apa? Ada yang tahu? Hantu dengan Tuhan bedanya apa? Hanya penekanan saja. Kamu tekan hannya, hantu. Kamu tekan tunya, Tuhan. Hantu, hantu. Itu kan? Hantu, hantu, tunya ditekan. Hantu, hantu, hantu. Jadi Tuhan. Coba kita pikir baik-baik. Kalian semua dan juga kita yang hadir di sini. Apa saya ini sudah mengerti tentang kerinduan daripada para nabi? Misinya para nabi itu apa? Saudara, nabi-nabi itu tidak pernah membangun apapun. Dia, semua nabi, itu dibunuh semua. Dirajam. Yesaya itu tubuhnya diikat. Kaki ditelentangkan, tangan kiri kanan, terus kaki kiri kanan itu diikat dengan 4 kuda masing-masing. Itu cerita secara tradisional orang-orang Israel. Dan setelah itu apa? Kudanya ditarik, tangannya itu jebol, tinggal tubuhnya tuh. Dan mati dia di sana. Yeremia juga mati, dipenggal. Dan banyak nabi-nabi mati seperti itu. Saya tanya, kita mau melayani Tuhan dengan cara apa? Kita mau kemuliaan yang apa yang kita mau bangun? Ada orang yang waktu saya datang ke pelayanan misi, saya tanya, Pak, kerinduan Bapak itu apa? Aduh Pak, kalau bisa Pak ya, saya pengen punya gedung gereja kayak itu loh, gereja yang gede itu loh. Dan saya langsung beritahu, Pak, Bapak harus berdoa lagi. Loh, kenapa Pak? Memang nggak boleh gitu. Bukan nggak boleh, itu bukan sasaran utama. Bapak harusnya berpikir bukan gedungnya, umatmu yang megah. Hatinya yang megah untuk Kristus. Hatinya yang meluber berbuah dengan luar biasa. Kamu jangan berpikir untuk gedungnya. Jiwa-jiwanya jemaatmu itu jauh lebih penting daripada gedungnya. Saya pernah melakukan survei di gereja-gereja besar. Gereja yang pernah saya khotbah dan sebagainya. Saya pernah survei pengerjanya, jemaatnya. Tahu. Mereka tidak tahu siapa itu Tuhan Yesus. Waktu saya beritahu begini, loh kok saya belum dengar Pak ya? Loh kamu gak belajar gitu? Selama saya dengar khotbah gak ada yang ngajari seperti itu. Wah, kamu berapa tahun di gereja ini? Dari kecil Pak. Dari kecil. 30 tahun di gereja ini. Kamu gak ngerti Yesus itu apa yang dikerjakan. Gak tahu. Dia taunya apa? Yesus membuat mujizat yang luar biasa. Yesus itu membuat kekuatan pada saya yang tidak pernah bisa bangkrut. Jadi kalau saya bisnis tuh, wah untung terus. Terus saya beritahu, itu apa bedanya kamu Yesus dengan dukun? Nggak ada bedanya. Terus saya tanya jemaahnya, saya survei semuanya. Waduh, tentang Yesus itu betul-betul kabur semuanya. Apalagi tentang Tritunggal, jemaat banyak nggak tahu. Kamu tahu Roh Kudus? Nah, bedanya apa dengan Allah Bapa? Loh, Allah Bapa itu ya Roh Kudus Pak Agung. Loh, dengan Yesus gimana? Ya Yesus itu ya Bapa. Kan dia ngomong Bapa adalah aku adalah Bapa. Aduh kacau dah. Bagaimana jemaat seperti ini?
Pendetanya seperti itu, jemaatnya seperti ini. Terus kita ini sedang melayani misi untuk siapa ini? Waduh, mengerikan sekali. Nanti kalau nggak percaya, cek. Nanti ya mahasiswa yang diutus semua. Cek itu semua. Tentang Tritunggal, tentang keselamatan. Kita akan terkejut sekali. Nggak ada mereka yang sesuai dengan Alkitab. Itu karangan pengajaran hamba-hamba Tuhan sendiri. Ya. Nah, kita doakan ini ya. Kita belajar ini. Ya. Nah, perhatikan baik-baik. Lalu Tuhan membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Ya. Ayat 46, katanya pada mereka, ada tertulis demikian, Mesias, nah perhatikan, ini dalam Yesaya 51 sampai 53. Itu ditulis tentang Yesus. Yesaya 53 itu tidak pernah dibaca oleh bangsa Israel dan ditutup dan tidak pernah diajarkan oleh rabi-rabi itu mengarah kepada Tuhan Yesus. Enggak ada. Ya. Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga. Menderita, ditulis mati, bangkit hari ketiga. Itu ada dalam kitab Yesaya. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Saya tanya sekarang, dua berita tentang kerajaan Allah yang penting tentang Injil itu apa? Perhatikan ya. Berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa. Saudara, saya tanya, kamu tahu nggak apa itu pengampunan dosa? Apa itu pertobatan? Hah? Apa itu pertobatan? Pengampunan dosa. Menunjukkan apa? Bahwa kamu orang berdosa. Kamu orang yang mati dalam rohani. Kamu adalah orang yang lumpuh. Kamu orang buta dalam kerohanianmu. Dan kamu harus hidup, kamu harus melek, harus bisa mendengarkan firman Tuhan, kamu harus hidup dan untuk bekerja melayani di dalam firman Tuhan, dalam kebenaran. Dan itu dikatakan, itulah kerinduan para nabi, itulah kerinduan dari Yohanes Pembaptis. Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Dan bukan yang lain. Ya, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Ayat terakhir, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Nah, apa yang datang di hari Pentakosta itu? Roh Kudus. Jadi Roh Kudus ini yang memampukan kita untuk mengerti Yesus itu adalah seluruh isi kitab suci, berita kitab suci. Semua membicarakan tentang Tuhan Yesus. Semua mengarah kepada Tuhan Yesus. Dan siapa yang mengerjakan itu supaya orang bisa mengenal Tuhan Yesus, memuliakan Tuhan Yesus? Siapa? Roh Kudus. Jadi setiap orang mendengarkan khotbah, tidak mendengar Tuhan Yesus dan tidak mengenal Tuhan Yesus, tapi mengenal dirinya sendiri. Itu roh setan. Bukan Roh Kudus. Jadi gereja-gereja yang tidak membawa orang itu takluk kepada Kristus, dan semakin mencintai Kristus, mengenal Tuhan Yesus. Tapi mengenal pendetanya, memuja-muja pendetanya, mengagungkan gerejanya, itu roh setan semua. Bukan Roh Kudus itu. Jadi Roh Kudus itu pekerjaannya adalah membawa orang untuk kagum dengan Injil, yaitu Yesus Kristus itu. Tanpa itu, semua berita kita itu kosong, sia-sia. Mengapa MTS itu diutus? Pilar yang pertama apa? Sudah tahu? Memberitakan Yesus Kristus. Jadi bukan yang lain. Jangan beritakan nama lain. Nama pendetamu, nama gerejamu, jangan. Beritakan nama Tuhan Yesus. Jangan beritakan tentang dirimu. Wah, kamu berhasil, sukses. Kamu bisa melayani, ada 7 gereja. Saya membuka 12 gereja. Dan saya punya cabang di seluruh dunia. Itu bukan kamu. Itu miliknya Tuhan semua. Jangan mencuri kemuliaan Tuhan. Semakin kamu mendapatkan pekerjaan yang semakin luas dipakai Tuhan, kamu harus semakin rendah hati. Dan kamu harus berani mengatakan, aku adalah hamba yang tidak berguna. Hamba yang
tidak memiliki apa-apa. Itu semua karya-Mu Tuhan. Jadi semakin kita dipuji orang, kita semakin malu. Saya kalau dipuji orang, wah Bapak ya, udah buka lagi di Semarang, di Jogja gitu. Saudara tahu, malu saya. Kenapa? Ini bukan saya. Ini kerjaan kuasa Roh Tuhan. Pekerjaan Yesus Kristus. Membangun kerajaan Allah bukan kerajaan saya. Bukan bisnis saya. Ini bisnis surgawi, milik Tuhan. Nah, itu harus dimengerti secara garis mendasar dalam motivasi kita itu harus ada. Tidak boleh ada kemuliaan untuk diri kita. Tidak ada pamer-pamer untuk selain Tuhan Yesus. Nggak boleh ada. Tidak ada nama lain selain Yesus. Nah, kalau kita terus Kristus, kita akan terlindung dari ketinggian hati, kesombongan, kebanggaan diri yang seperti dialami oleh Paulus. Ya. Oke. Nah, kita akan menutup ya hari ini ya. Satu ayat. Ini ayat hafalan semua yang saya pakai ini ya. Yohanes pasal 20. Yohanes pasal 20. Ya, Yohanes pasal 20 ayat 30 dan 31. Mengapa Injil dicatat? Mengapa Injil ditulis Matius, Markus, Lukas, Yohanes? Tujuan mereka menulis Injil itu apa? Ya, saya bacakan ya. Yohanes 20. Maksudnya Injil ini dicatat. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat. Mujizat tercatat itu lebih daripada puluhan mujizat, bahkan ratusan mujizat. Tapi yang tidak tercatat jauh lebih banyak. Ya, yang tidak tercatat itu banyak sekali. Ayat 31. Tetapi perhatikan. Itu yang tercatat saja, bukan yang tidak tercatat. Bagaimana kalau nggak tercatat semua akhirnya kita tahu. Waduh, luar biasa. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat oleh Yohanes. Supaya, tujuannya apa? Supaya kamu percaya. Percaya pada siapa ini? Bahwa Yesuslah Mesias. Jadi pelajaran hari ini adalah membawa kita semua percaya kepada siapa? Yesus adalah pusat dari seluruh kitab suci. Seperti nabi-nabi, kerinduan mereka, para raja, para imam, dan kerinduan para rasul, dan kita semua sama. Supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Hidup yang kekal. Jadi apa maksudnya semua tulisan dicatat ini dalam kitab Injil? Supaya kita percaya datang pada Tuhan Yesus, mengakui dia, Engkau adalah Tuhan Juru Selamatku, Engkau mati bagi saya, dan Engkau menanggung dosa saya, aku harusnya binasa, dan Engkau akhirnya mengambil kebinasaan saya. Engkau mengambil murka Allah dan ditimpakan kepada Yesus Kristus. Dan di kayu salib itulah dia terima itu semua. Dan seluruh nabi-nabi itu ingin sekali melihat apa? Karya Kristus ini. Bagaimana manusia diselamatkan, bagaimana itu dramanya surgawi itu akan dinampakkan. Malaikat-malaikat semua melihat, dan waktu Yesus lahir, seluruh malaikat di surga memuji-muji. Betul kan? Masih ingat? Para gembala itu melihat langit, malaikat memuji, Hosana di tempat yang maha tinggi, damai akan ada di bumi. Bayangkan itu gembala-gembala lihat, malaikat. Bukan satu dua malaikat. Seluruh malaikat memuji Tuhan. Kalau kita sampai nggak percaya, dan masih ragu-ragu sampai hari ini, bahwa Yesus adalah Juru Selamat, saya katakan, betapa bodohnya kamu. Betapa lambannya hati kita. Dan mintalah Tuhan supaya membukakan hati kita, pikiran kita. Tuhan, gugurkan selubung ini, selaput ini, supaya aku melihat keindahan-Mu, hidup yang kekal, kerajaan-Mu yang kekal, bersama dengan Engkau. Ya, mari kita berdoa ya. Bapa yang baik, kami bersyukur hari ini.
Kami bisa mengerti begitu banyak hal-hal yang menutupi pikiran kami. Tuhan, kami percaya Engkau mengutus dengan tepat dan benar, dan menyertai kami, membawa kami, menuntun kami, memimpin kami ke dalam kebenaran bahwa Kristus, Yesus anakmu, melalui kuasa Roh Kudus, kami bisa mengerti, mengenal, dan mempercayai, menikmati, dan memiliki Yesus itu. Dan kami bersyukur Tuhan, karena iman kami dimeteraikan dengan darah Kristus. Dan itulah kerinduan nabi-nabi, ingin melihat karya yang indah, yang agung. Bahkan seluruh malaikat di surga bersorak-sorak melihat Engkau menjadi manusia, Tuhan. Kami sungguh bersyukur jika kami bisa mengenal Tuhan kami. Bukan hanya mata kami, telinga kami, terutama adalah roh kami, jiwa kami, hati kami. Tuhan, kami tahu kami sering lamban, kami sering bodoh, kami sering kali meragukan Engkau, kami sering kali gelisah, khawatir, dan kami kadang-kadang takut dan gentar. Tetapi hari ini Tuhan, kuasa-Mu sempurna. Kami berdoa Tuhan, dalam kuasa nama Tuhan kami Yesus Kristus, sempurnakanlah semua berita ini dalam hati kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami. Amin.